إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يا الله زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ينتفع به كل سامع وتخشع له القلوب وتقشعر منه الجلود وتجري له المدامع إنك أنت القادر المريد العالم الحي الواسع. يا الله يا معلم إبراهيم علمنا، يا الله يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعني بما أقول وانفعهم بما أقول ويستمعون. آمين يا رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat, saudara-saudaraku kaum muslimin yang sungguh-sungguh aku muliakan dan sungguh-sungguh aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah di sisa umur kita yang sangat singkat di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjauhi larangannya, takwa dalam arti mematuhi taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Shaimin rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Puasa menyembelih keserakahan manusia akan dunia yang fana ini. Kullu man 'alaiha fan. Segala di dunia ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajah Rabbmu, yang kekal hanya amal ibadahmu di sisi Allah. Yang kekal hanya wajah Rabbmu yang mulia. Maksudnya semua amalan yang diikhlaskan dengan niat mengharap wajah Allah, dia akan kekal. Inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam surah Yasin 12 Allah berfirman, Inna nahnu nahyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya, bekas baiknya, bekas buruknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang berbuat baik, dia akan lihat dunia akhirat. Dia akan lihat dari hasil amalnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat buruk, jahat, jelek, maksiat, dia akan lihat hasilnya di dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan maghfirah Ramadan yang artinya membakar dosa ini, agar Allah ampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena celaka, ada 3 orang celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapati Ramadan, keluar dari Ramadan dia tidak diampuni dosanya. Waliyadzubillah. Padahal Ramadan bulan pengampunan dosa. Man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, ihtisab, mengharap wajah Allah saja, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Siapa yang menegakkan malam Ramadan, man qama qiyamul lail, tarawih Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosanya yang lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahima anfuh, celaka dia kata Nabi. Siapa? Orang yang mendapati ayah ibunya masih hidup tapi tidak menyebabkannya masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Padahal birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah pintu terbaik, termudah untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan celaka yang ketiga adalah orang yang disebut namaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau bersalawat, dia pelit bersalawat kepadaku. Waliyadzubillah. Padahal Allah dan Rasulnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan doakan keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Hei orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Asyam artinya al-imsak, menahan diri. Al-imsak, puasa lahir batin, puasa pikiran, puasa hati, puasa mata, puasa mulut, puasa lahir batin, puasa hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Dan hakikatnya orang berpuasa persis seperti jenazah yang tidak bisa lagi makan dan minum, persis seperti jenazah yang tidak bisa lagi berhubungan dengan istrinya, persis seperti jenazah yang tidak lagi berhubungan dengan dunia, tinggal mempertanggungjawabkan amal. Idza matal insan, apabila mati manusia, in qata'a amaluh, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Kemudian ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Awaladin salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Di hadis lain, mushaf Al-Qur'an yang diwakafkannya. Kemudian air pancuran, sumber air yang dialirkannya untuk umat manusia. Ya, kemudian segala jariyah, segala amal jariyah, maka dia kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Maka sungguh miris kabar sekarang ini bagaimana di satu kementerian ada 349 triliun uang yang tidak jelas, uang TPPU yang jelas. PPATK mengatakan ini uang TPPU, tindak pidana pencucian uang, uang yang kotor, berarti uang yang haram, maka dia harus dicuci katanya. Bagaimana mungkin dia dicuci kalau tidak haram? Karena haram dia maka dicuci. Waliyadzubillah, money laundry. Waliyadzubillah. Kebetulan khatib juga mantan atau pensiunan PNS Kementerian Keuangan, maka faham betul bagaimana, Masya Allah, kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Semoga Allah beri hidayah kita dan mereka semua, amin ya rabbal alamin. Karena dunia ini halalnya dihisab, halalnya dipertanggungjawabkan dari mana dan untuk apa, dan haramnya pasti diazab. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Maka kita lihat uang-uang haram akan menjadikan orang bilang uang demit dimakan setan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena kelakuan tanganmu sendiri, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Dan dalam hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari sahih, Nabi SAW menasihati seorang sahabat, Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ya Hakim, inna hadzal mal khudratu halwah. Hai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau lagi manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa orang yang mencari harta untuk kedermawanan dirinya, maksudnya tidak tamak dan tidak mengemis, dia mencari harta untuk barokah, maka harta itu akan memberkahinya. Kemudian waman akhadahu bi israfi nafsi lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kul wala yasba' al yadul ulya khairun min yadi sufla. Siapa orang yang mencari harta untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita lihat bagaimana seorang RAT mengambil uang 500 miliar. Itu yang ketahuan. Kemudian di safe deposit boxnya 37 miliar. Langsung diblokir oleh PPATK. Dan sekarang ditersangkakan di KPK. Masya Allah, ini ibrah bagi kita. Ini pelajaran bagi kita. Bahwa Masya Allah, kezaliman akan disegerakan hukumannya di dunia. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal maksiat seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Kenapa? Karena dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Apa yang mau kita banggakan? Masya Allah. Kita lihat suri tauladan kita Rasulullah SAW di bulan Ramadan, apalagi lebih banyak sedekahnya. Boleh, silahkan banyak harta, tapi halal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum jami'an, semua kaya raya, tetapi mereka sederhana dan mereka dermawan. Di perang Tabuk, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman seluruh hartanya. Diperoleh dari yang halal, digunakan untuk keberkahan. Dan rukun syukur ada 3. Mengakui semua rezeki nikmat itu dari Allah, kemudian menyebut-nyebut nikmat itu dan menggunakan rezeki nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Tapi bagaimana mungkin uang haram bisa diterima oleh Allah dalam ibadah? Untuk haji, untuk umrah, untuk bersedekah. Allah itu bersih, jamil, indah, tidak menerima kecuali yang bersih dan indah. Dan bagaimana seorang, kata Nabi SAW, berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi.
dia dalam perjalanan, padahal perjalanan adalah syarat makbul doa. Bagaimana mungkin dikabulkan sedangkan hartanya, bajunya dari yang haram, kemudian makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram. Bagaimana diterima doanya? Waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullah wa ati'un. Dan salah satu kiat agar kita tidak korupsi, tidak menipu, tidak makan riba, tidak gharar dan sebagainya. Kita ingat mati. Orang yang ingat mati, dia selalu bertaubat, takut maksiat, dia mendahulukan taubat, dia takut mati su'ul khatimah, dia ingin husnul khatimah. Dia takut ketika maksiat, dia melakukan hal-hal haram, maka dia mati, dia su'ul khatimah, dia takut, dia ingin husnul khatimah. Maka dia istiqamah dalam kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau belokkan hati kami ya Allah dalam kebenaran iman Islam ini, dalam kehalalan ini. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Limpahkan rahmat-Mu, Engkau Maha Pemberi rahmat ya Allah. Kemudian apa lagi? Allah makfini bi halalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwak. Cukupkan aku dengan halal darimu ya Allah, jauhkan dari yang haram. Cukupkan rezekiku darimu, jangan dari selainmu ya Allah. Masya Allah. Ini Masya Allah. Ya, pajak harusnya 100 miliar. Dia bikin perusahaan konsultan pajak, dikecilkan income-nya, dibesarkan expenses-nya, biayanya, sehingga net income-nya kecil, sehingga kena pajaknya kecil, sehingga masuk ke negara kecil, masuk ke dia besar. Ini modus-modusnya. Waliyadzubillah. Namun la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Uang demi timbangan setan. Terjadi apa yang terjadi? Falyatabiru ya ulil albab. Ambillah, iktibarlah, ambil pelajaran. Dan puncak kesuksesan bukan tingginya jabatan dan banyaknya harta. Puncak kesuksesan adalah apabila seseorang bermanfaat untuk orang lain. Lihat sahabat-sahabat kita radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi SAW, Masya Allah, bermanfaat untuk orang. Bagaimana Utsman mewakafkan seluruh hotel, seluruh tanah di sekitar Nabawi, Masjid Nabawi sampai sekarang. Jariahnya mengalir. Semua hasil hotel di sekitar Masjid Nabawi, hasil-hasilnya masuk ke dalam kas negara Saudi untuk perawatan Masjid Nabawi, untuk menggaji semua operasional Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa. La hasada illa fitnain, tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Kepada orang yang Allah berikan dia harta melimpah banyak, dia berinfak sedekah. Bahkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, dia berinfak di kala lapang dan sempit. Ini ciri orang yang bertakwa. Wa rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqra'u ana al-laili wa an-nahar wa atrafan nahar. Dan orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, dia baca pagi siang malam, dia hafalkan, dia tadabburi, dia amalkan. Ini boleh iri. Apalagi ini sekarang, sudah hari keberapa ini? Hari ke-9 kalau enggak salah ya. Kita berpuasa, Masya Allah. Ayo, Ramadan sebentar, tidak terasa sudah 9 hari. Ayo kita lembur ibadah, baca Al-Qur'annya, sedekahnya. Rasulullah SAW dan para sahabat sedekahnya, baca Al-Qur'annya lebih kencang daripada angin berhembus di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Karena tahu, ketika Ramadan semua amal langsung dibalas oleh Allah. Langsung dibalas. Kenapa? Apa isyaratnya? Dalilnya, kode kerasnya. Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga yang 8. Ini menandakan semua amal asal ikhlas di bulan Ramadan langsung diterima. Sedekahnya kah? Baca Al-Qur'annya kah? Zikirnya, salat-salat sunnahnya, ya, ta'awudnya, saling menolongnya dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini yang diterima oleh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka yang 7 ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan rangkeng setan-setan dikerangkeng di bulan puasa Ramadan ini. Maksudnya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Godaan setan dari luar yang membisikkan kejahatan ke dada manusia itu dikurangi, dihilangkan oleh Allah. Tinggal apa? Tinggal hawa nafsu. Tinggal hawa nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwa. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwa itu, Masya Allah. Wa laqad dara'na li jahannam katsirin minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi jahannam itu isinya kebanyakan jin dan manusia. Kenapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya mata, mereka punya hati, tapi tidak mau memahami kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah bahwa hakikat dunia ini fana. Sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nanas anfa'um linnas.
Ini orang yang paling bermanfaat. Kemudian apa? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Cuek bebek sama kebenaran, bahkan kebenaran al-haq itu dihinakan olehnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tapi budak, tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan sesat, lebih sesat dari binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Waliyadu billah. Maka ketika kita buka puasa dengan satu kurma air putih sudah kenyang rasanya. Itu makanan di meja makan yang luar biasa, kolak, cendol, gorengan, apa, semuanya Masya Allah. Jadi besar sekali nafsu kita, yang gede nafsunya. Itu artinya makanan yang lain gak berguna akhirnya. Kenapa? Yang besar nafsunya, ini yang disembelih oleh puasa. Agar kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba perut, bukan menjadi hamba perempuan, bukan menjadi hamba fulus, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba jabatan, tetapi menjadi hamba Allah. Dunia ini tidak sekedar buat cari duit, kemudian kita mati, bukan. Hidup ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah. Apa sih pakaian terakhir kita? Presiden kah, rakyat kah, jenderal, kopral, kaya miskin, pakaian terakhirnya kain kafan. Mau dia dimakamkan dimanapun, di laut kah, di San Diego Hills kah, dimanapun, tanah kusir kah, semuanya pakaiannya kain kafan terakhir. Baju terakhirnya kain kafan. Rumah terakhirnya kuburan. Kendaraan terakhirnya apa? Kendaraan terakhirnya adalah keranda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum. Allahumma